Buka. Halo, halo, Ya, tes, tes. Wifi-nya kayaknya nih. Oke, coba lebih dekat lagi Bu mic-nya Bu. Kayaknya suara Ibu berdengung soalnya. dengar nggak suaranya? Ada suaranya udah jelas. Emang Udah, jelas, jelas Mas, jelas-jelas Bu. jelas. Ya udah, kita mulai saja ya. Alhamdulillah sudah 12, 13 yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur kita dapat berkumpul pada siang hari ini di Zoom meeting dengan tema WA Marketing. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini akan mendapat syafaat dari beliau pada yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Fani selaku Dirut PTSSI, yang saya hormati Mas Iqbal yang akan mengisi materi pada siang hari ini, dan yang saya hormati tim One Vision selaku support sistem PTSSI, ada Bunda Mary, ada Pak Boma, Pak Haryanto, Pak Faktori dan Pak Kuntoro. Dan yang saya hormati seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum kita memulai Zoom meeting pada siang hari ini, sebaiknya kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar acara pada Zoom hari ini berjalan dengan lancar. Ala hazimiyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga kita semuanya akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja kita akan mengisi acara pada Zoom hari ini yaitu dengan tema WA Marketing yang akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Kepada Mas Iqbal saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Susi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian peserta Zoom training digital marketing. Pada kesempatan kali ini kebetulan kita akan membicarakan tentang kelanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu adalah WA marketing. Kita flashback dulu ke materi sebelumnya, bahwasanya digital marketing itu adalah kegiatan marketing melalui alat sosial media ataupun alat digital. Dan yang harus kita pahami dulu, kita harus mengubah mindset kita. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, mindset kita ini, kita walaupun sudah berumur, tapi nggak boleh kalah sama yang muda-muda dalam hal ini. Kita bolehlah, kita udah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kita nggak boleh kalah sama yang muda-muda dalam hal digital marketing. Karena zaman sekarang, digital marketing ini adalah sebagai wasilah, sebagai penyambung, ataupun sebagai media Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan bisnis, baik itu bisnis SSI ataupun bisnis lainnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya harapkan semuanya berkat belajar di digital marketing ini bisa sama-sama menggunakan digital marketing sebagai alasan ataupun sebagai media untuk dijadikan alat bantu promosi ataupun alat bantu berjualan atau mengembangkan bisnis. Di dalam dunia digital marketing ini, yang seperti kita pelajari kemarin, itu ada terbagi menjadi dua bagian.
Yang pertama adalah e-commerce dan yang kedua adalah content marketing. Perbedaan antara keduanya adalah kalau misalkan kita berbicara tentang e-commerce, kita berbicara tentang fasilitas untuk berjualan ataupun bertransaksi. Seperti contohnya Tokopedia, terus Shopee, ada Blibli, JDID, dan semacam lainnya seperti itu. Ketika kita membuka Tokopedia, maka di sana langsung terjadi yang namanya penawaran atas produk-produk tanpa ada basa-basi. Mungkin sekedar iklannya adalah iklan tentang foto produk, lalu kemudian deskripsi dan harga. Sedangkan ketika kita membicarakan tentang konten marketing ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan ataupun memperkenalkan produk kita melalui konten dengan cara yang unik. Unik di sini dalam artian tidak selalu tentang product knowledge, bisa juga tentang bagaimana storytelling tentang produk tersebut. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagian konten marketingnya. Di konten marketing sendiri itu juga ada dua, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama ada search engine, yaitu mesin pencarian seperti YouTube dan Google. Dan yang kedua adalah sosial media. Sosial media ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu menjadikan semua sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, atau yang disukai oleh anak muda zaman sekarang seperti TikTok, itu dijadikan lahan untuk kita berbisnis. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih menspesifikkan lagi, yaitu pada WhatsApp marketing. Baik, di sini saya akan membagikan PowerPoint. Sebentar, baik, Ibu sekalian. Kelihatan Bapak dan Ibu sekalian? Kelihatannya? Nah, alasannya kenapa sih saya ataupun pihak manajemen SSI itu menyarankan untuk kita semua belajar WA marketing? Bisa dibaca ya, karena WA adalah sosial media yang paling mudah digunakan dan yang paling banyak juga digunakan oleh khalayak umum masyarakat Indonesia. Kenapa saya katakan ini mudah digunakan? Siapapun saya rasa bisa untuk menginstal WhatsApp. Dan siapapun asal mempunyai nomor kartu yang masih aktif itu bisa daftar WhatsApp. Karena pada dasarnya ketika kita install WhatsApp, kita hanya perlu membutuhkan nomor yang masih aktif, kemudian didaftarkan untuk menjadikan akun WhatsApp. Baik. Dan inilah kita juga harus tahu kenapa orang itu mau berbisnis di SSI. Berbisnis di SSI itu mungkin ada orang yang suka karena produk dan juga karena bisnisnya. Sehingga terjadilah orang ikutan berbisnis di SSI. Yang pertama karena produk, mungkin karena orang tersebut berkebutuhan atas produknya sehingga mau tidak mau jadi ikutan bisnisnya juga. Atau juga karena bisnisnya, yang seperti kebanyakan dari kita adalah kita menginginkan bisnis ini karena di SSI kebetulan bisnisnya mudah, ada pelatihannya, sehingga membantu kita untuk melaksanakan marketing. Lalu alangkah baiknya sebelum kita menggunakan WA marketing ini, kita juga harus tahu beberapa langkah ataupun step untuk menggunakan WA marketing. Karena ketika kita berbicara tentang WA marketing, kita harus tahu nih langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah memperbanyak kontak atau database. Tanpa adanya kontak atau database, WA kita tidak ada gunanya. Tapi saya yakin semua yang ada di sini semuanya sudah punya kontak. Terus bagaimana caranya memperbanyak kontak kita? Memperbanyak kontak atau database kita itu salah satu caranya adalah meletakkan nomor telepon kita di bio sosial media kita yang lain. Mungkin dari beberapa bapak dan ibu punya yang namanya Facebook, punya yang namanya Instagram. Tolong cantumkan di bio-nya ataupun di profilnya nomor bapak dan ibu supaya orang lain tahu kalau misalkan itu adalah nomor bapak dan ibu. Dan berikan juga keterangan di penawaran bio atau profilnya. Seperti contoh, ingin bisnis, saya menjual produk ini, ataupun mau ikutan bisnis bla 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 bla, hubungi nomor di bawah ini. Seperti itu. Maka ketika orang lain mengunjungi profil ataupun bio kita, orang lain tahu kalau misalkan ketika kita ingin ikutan berbisnis, orang lain akan klik nomor tersebut sehingga terjadi interaksi antara kita dan calon konsumen. Dan yang kedua, dari sekian banyak produk, dari sekian banyak list target ataupun kontak,
itu kita bisa kerucutkan 10, 15, atau mungkin 20 untuk dijadikan daftar prospek Bapak dan Ibu sekalian. Gunanya apa sih daftar prospek ini? Gunanya untuk dijadikan target siapa saja orang yang akan kita prospek ataupun orang yang akan kita layani. Bahasanya sekarang harus diganti Bapak dan Ibu. Kita bukan mengajak tapi melayani orang supaya bisa berbisnis juga, bisa menggunakan produk SSI juga, seperti itu. Jadi tujuan kita belajar digital marketing untuk membantu, memudahkan, melayani masyarakat lain supaya bisa berbisnis di SSI. Seperti itu. Ketiga, setelah kita membuat daftar list ataupun daftar prospek, itu jangan langsung dikirimi kontennya. Yang hal pertama yang kita lakukan yaitu setelah kita membuat daftar list kita harus membuat yang namanya story. Story ini adalah sebagai pengenalan ataupun sebagai identifikasi kita, bisa dijadikan identifikasi. Seperti contoh misalkan kita berjualan donat misalnya. Maka di story kita itu kita share apa itu donatnya, variannya, dan segala macamnya. Seperti itu. Begitu juga dengan SSI. Ketika kita berbicara tentang SSI, kita juga harus men-share story WhatsApp kita. Kebetulan untuk konten yang berbentuk story, kami masih dalam pengembangan ataupun masih dalam proses pembuatan. Setelahnya, kami akan beritahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika kontennya sudah selesai. Supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa men-share story ataupun menyebarkan cerita di WhatsApp. Sehingga orang lain tahu ketika melihat story tersebut, oh, si A ternyata ada bisnis nih, bisnisnya ini, seperti itu. Selanjutnya, selain dibikin sebagai story, ada juga kami akan menyediakan konten ataupun video yang atau gambar ya. Konten di sini berbentuk video atau gambar yang bisa diberikan kepada daftar prospek Anda. Gunanya apa sih kita memberikan konten? Gunanya yaitu adalah untuk mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada si target list kita, si daftar marketing kita. Supaya orang lain tahu nih, kita tuh apa sih, kita tuh mau ngapain gitu. Maka dari itu kita berikan konten. Konten-konten ini tujuannya untuk mengedukasi kepada calon konsumen. Dan yang kelima, yaitu adalah memberikan penawaran kepada prospek Anda. Ketika setelah kita mengedukasi, maka ada kemungkinan prospek kita itu akan tertarik. Ketika mereka tertarik, berikanlah penawaran kepada prospek Anda. Penawaran-penawaran ini bisa jadi Anda berikan dengan pelayanan yang baik, dengan bahasa yang baik. Seperti contohnya misalkan kita membandingkan, kalau misalkan join di SS itu begini loh, ada pelatihannya loh, produknya bagus loh, modalnya juga minim. Kita tunjukkan semua kelebihan-kelebihan apa sih yang ada di SSI ini, sehingga kita tuh tahu kalau SSI ini layak untuk dipilih dan layak untuk dijadikan bisnis semua orang. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika kita setelah membeli penawaran, jangan lupa lakukan follow up. Follow up di sini gunanya adalah untuk mengkerucutkan atau memberikan kita sebagai presentasi prospek yang akan bergabung kepada kita. Karena tanpa adanya follow up, kita tidak akan berhasil membuat orang menjadi closing ataupun melayani orang menjadi berbisnis di SSI. Dengan follow up ini juga, kita jadi tahu mana orang yang akan tertarik dengan bisnis kita, atau jasa kita, atau pelayanan kita, dan mana orang yang tidak tertarik. Saran saya lakukan follow up ini adalah ketika kita di jenjang 2 hari setelah kita memberikan kontennya ataupun edukasinya. Untuk konten ini, kita bisa memberikannya dengan cara mengikuti algoritma ya. Algoritma orang ketika membuka HP. Umumnya, orang itu akan membuka HP itu di 3 waktu yang tepat. Yang pertama itu ketika bangun tidur. Anak zaman sekarang itu psikologinya ketika bangun tidur langsung buka HP. Dan yang kedua, waktu istirahat kerja ataupun istirahat sekolah, itu sekitar jam 12. Bangun tidur itu bisa di sekitaran jam 6 sampai jam 7. Di waktu yang kedua itu waktu istirahat, siang, jam 12 siang, waktu zuhur lebih tepatnya. Dan yang terakhir itu bisa ada 2 opsi pilihan. Yang pertama waktu pulang kerja atau sekolah jam 5 ataupun jam sebelum tidur, jam 8 sampai jam 9. Jadi bisa dilakukan secara 4 kali.
Dan saran saya untuk melakukan penyebaran konten ini atau ngeblas konten ini, jangan lakukan spam secara berlebihan. Karena ketika kita melakukan spam, prospek kita akan menilai ini sangat mengganggu dan ada kemungkinan kita akan diblokir oleh si calon konsumen kita. Maaf. Selanjutnya, ulangi sampai closing. Dari langkah 1 sampai 6, ketika kita melakukannya terus-menerus, insya Allah akan terjadi yang namanya closing. Karena ini semua ketika kita lakukan, nomor 1 memperbanyak kontak atau database, membuat list target, update story, kirimkan konten, memberikan penawaran dan follow up, itu saya yakin ujung-ujungnya akan menghasilkan closing. Karena dari sekian banyak kontak yang kita miliki, kita pasti bisa mengajak 2. Ingat Bapak dan Ibu, tujuan kita di sini adalah untuk mengajak 2. Ketika kita berbisnis SSI, cukup untuk mengajak 2 dan bimbing 2 orang tersebut dapat mengajak 2 atau yang dinamakan dengan duplikasi. Selanjutnya, untuk konten-konten ini, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena kami belum bisa menyebarluaskan ke grup ILC. Karena kebetulan saya khawatir kalau misalkan saya sebar di grup ILC, itu kan percakapannya 2 arah ya, antara member dan admin itu bisa saling balas-balasan pesan di grupnya. Ketika saya share videonya di grup ILC nanti ketiban. Maka dari itu saya masih menggunakan niat karena kita di sini pihak manajemen SSI sedang membuat landing page atau website untuk Bapak dan Ibu segera bisa melakukan digital marketing. Hanya tinggal one click, sistemnya yang 1 kali klik bisa langsung disebar kepada khalayak ataupun calon konsumen Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk kontennya saya mohon maaf belum bisa saya share. Namun Bapak dan Ibu bisa melihat konten yang telah kami sediakan itu di akun sosial media kami, terutama di YouTube ya, karena saya baru menyebarkannya di YouTube. Untuk selanjutnya, saya ingin semuanya kita selaku mitra ataupun selaku support system dan selaku pelaku usaha SSI, saya berharap banyak untuk masukan terhadap konten-konten. Misalkan ada konten yang sekiranya Bapak dan Ibu butuhkan, itu bisa langsung diidekan ke saya. Karena kadang-kadang saya pun merasa stuck ataupun merasa buntu ketika ingin membuat konten apa lagi yang harus dibuat. Karena kan saya bukan pelaku usahanya, saya cuma selaku orang yang bekerja di SSI. Jadi tugas saya adalah membantu Bapak dan Ibu membuat konten. Lalu tugas Bapak dan Ibu adalah menyebarkan konten tersebut ke daftar marketing Bapak dan Ibu. Baik, mungkin itu saja Bu Susi. Selanjutnya mungkin jika ada yang ingin bertanya, monggo. Ataupun ada yang ingin menyarankan, memberi saran dan masukan, kami juga sangat terima. Cukup sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Bu Susi. Monggo Bu Susi. Terima kasih Mas Iqbal atas penjelasan tentang WA marketingnya. Menurut saya ini sangat menarik ya, pelajaran buat kita pelaku bisnis SSI. Semoga kita bisa menerapkannya ya, agar bisnis SSI kita ini bisa terus berkembang. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh bagi yang ingin bertanya, silakan. Nggak mesti pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau misalkan ada masukan, saya sebenarnya sangat berharap ada masukan, konten, ataupun contoh iklan yang bagus yang Bapak Ibu butuhkan untuk sebagai bahan promosi. Karena di sini kadang-kadang saya juga bingung ya, kalau mau bikin konten tuh konten yang seperti apa lagi. Jadi saya hanya bisa memberikan konten yang saya pikirkan saja. Sepertinya Pak Abdul Ghafur mau berbicara, Mas, mau memberikan masukan atau bagaimana Pak? Silakan Pak Abdul Ghafur. Unmute-nya dinyalakan. Uraian tadi bagus sekali. Cuma ada satu kendala di sana itu ketika kita ngeblas itu kan ngirim paling banyak ya, sekali kirim cuma 5 gitu. Ya, betul. Ada nggak dari pihak manajemen yang menyediakan WA blast gitu, sehingga kita bisa mengukur target
sehari Ya, berapa target harus. baik Bapak. Terima kasih. Itu ya supaya lebih banyak apa namanya interaksi dengan orang yang ada di kontak kita. Karena kan di Baik, luar sana juga udah banyak tuh ya WA ya, update gitu. baik Bapak. Itu aja. Nah, Ya, kalau baik. misalkan butuh apa namanya, butuh konten-konten nanti saya share sama Pak Iqbal ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Gopher. Kebetulan Pak Gopher ini juga membantu saya dalam konten, memberikan ide. Ketika ada konten yang ingin diberikan, langsung saja pokoknya, langsung ke saya, nggak apa-apa. Itu sangat membantu saya dalam bekerja. Karena saya juga ingin membantu Bapak dan Ibu sekalian mempunyai iklan yang berkualitas, yang tidak murahan, dan layak untuk dikonsumsi untuk publik. Jadi gini Bapak Gofur, untuk sistem WhatsApp itu ya, maksimal kita share itu hanya bisa ke 5 kontak. Kenapa seperti itu? Karena WhatsApp ini menerapkan sistem yang namanya anti spamming ataupun anti spam. Kita nggak boleh melakukan sembarangan share itu ke langsung banyak kontak. Itu kalau misalkan kita langsung men-share atau membagikan satu postingan ataupun satu konten ke banyak kontak, saya pastikan Bapak dan Ibu WA-nya akan keblok. Kecuali Bapak dan Ibu menggunakan WhatsApp berbayar ataupun fiturnya yang berbayar. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian masih menggunakan WhatsApp yang masih digunakan pada umumnya ataupun WhatsApp gratisan yang di Play Store atau App Store, itu saya pastikan ketika Bapak dan Ibu memberikan lebih banyak dari 5, bahkan bisa misalkan Bapak langsung mau membagikan ke 20 mungkin masih bisa. Ketika angkanya sudah mencapai 80 ke atas itu saya pastikan pasti Bapak akan terblokir. Maka dari itu untuk masalah blast ini sebenarnya di step kedua kami menyarankan untuk membuat list target. List target ini di antara 10, 15 mungkin atau mungkin 20 paling banyak. Supaya di WhatsApp ini juga bisa terjangkau pada Ibu sekalian. Karena di WhatsApp ini menerapkan anti spamming ataupun anti nyampah, maka dari itu kita juga harus menjangkau pasar kita. Kita per hari ini cuma bisa mencakup 20 list target ataupun daftar prospek kita. Supaya salah satunya yaitu WA kita tidak terkena blok ataupun nanti kita panik misalkan blok. Kalau misalkan kita paham untuk mengembalikannya, alhamdulillah. Kalau misalkan kita nggak paham, itu nanti kita bakalan pensiun main WhatsApp, bisa ganti nomor lagi. Sedangkan di dalam dunia digital marketing ini, nomor itu harusnya nggak boleh ganti-ganti Bapak dan Ibu sekalian. Karena ketika nomornya itu satu, ketika nomor itu digunakan untuk bisnis, kalau bisa itu terus-terusan nomornya. Karena Bapak dan Ibu ketika melakukan bisnis itu, nomor ini nanti akan terkenal dalam artian, wah, bisa menimbulkan emosi antara penjual dan pembeli. Misalkan ada yang namanya terjadi pelanggan. Pelanggan ini kan karena misalkan saya berlangganan duriannya Pak Abdul Gofur karena saya suka duriannya. Jadi saya selalu menghubungi Pak Abdul Gofur ketika ingin membeli durian. Namun suatu ketika atau suatu hari Pak Gofur ganti kartu, itu nanti saya akan kebingungan untuk mencari kontaknya. Seperti itu. Maka dari itu saran dari kami, ketika ingin berbisnis menggunakan WhatsApp marketing, tolong gunakan satu kartu yang siap digunakan untuk berbisnis. Bahkan lebih baiknya saya pikir mungkin menggunakan WhatsApp bisnis. Karena beberapa pelatihan juga mengatakan bahwasanya jika ingin menggunakan WhatsApp marketing, lebih baik gunakan WhatsApp bisnis. Tapi karena kami tidak ingin menyulitkan Bapak dan Ibu sekalian, maka menggunakan WhatsApp pribadi pun tidak masalah. Sebenarnya ada bagusnya menggunakan WhatsApp bisnis, karena nanti pribadi dengan bisnis itu akan berbeda. Karena nanti ada aja hal-hal yang akan terganggu ketika kita menyamakan nomor pribadi dengan nomor bisnis. Mungkin gitu ya Pak Gofur. Jadi kami belum menemukan solusinya. Memang paling banyak itu adalah 5 pesan kepada 5 orang. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan mau nyebar konten itu, jangan misalkan satu kalimat sama semua. Dalam artian tuh, kita sambung emosional dulu antara kita dengan calon prospek. Supaya kita tidak dianggap aneh. Tiba-tiba menawarkan bisnis kepada orang yang sudah lama tidak berhubungan misalkan. Yang sudah lama tidak chatan gitu. Tiba-tiba nawarin bisnis. Ah, ini MLM nih. Pasti orang udah nanti anti duluan sama kita. Tapi kalau misalkan kita nyambung emosional dulu, entah nanya kabar,
entah nanya keadaan dan sebagainya, cerita-cerita ini itu nanti akan beda lagi. Karena di Indonesia ini secara dunia marketing tanpa digital pun biasanya perlu diketahui 80% terjadinya transaksi itu karena emosi dan 20% itu adalah logika. Seperti contohnya begini, ketika bulan Ramadan banyak orang di Indonesia itu suka yang namanya kurma, suka yang namanya es buah. Itu sebenarnya bukan karena kebutuhan ataupun karena logika, tapi lebih tepatnya karena emosi. Emosi saat bulan Ramadan itu membutuhkan yang namanya kurma, yang namanya takjil. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya 80% terjadi transaksi itu karena adalah emosi. Maka di sini sangat penting ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan blast ataupun melakukan share konten itu, sambung emosionalnya terhadap calon konsumen. Tidak semerta-merta langsung menyebarkan konten tanpa penjelasan ataupun tanpa pendekatannya terlebih dahulu. Itu akan lebih efektif dan meningkatkan presentasi kita untuk apa yang namanya closing. Seperti itu Bapak Gofur. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Pak Gofur. Saran pertemuan berikutnya kalau bisa diajarin cara install WA bisnis dan cara mengelolanya gitu. Kalau ada waktu gitu. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebenarnya harusnya pertemuan kedua ini tuh saya mempraktekannya ataupun mengajarkan, bukan mengajarkan, belajar bersama supaya kita bisa mengeblas ataupun menyebarkan konten. Tapi karena kami sedang menyiapkan landing page, nanti Bapak dan Ibu akan paham sendiri. Nanti jadi saya lebih mengefisienkan waktu. Lebih baik kita paham dulu nih WA marketing itu apa, kemudian kita tahu psikologi untuk bermain WhatsApp marketing itu apa, kita harus layani dengan baik, kita harus memberikan apa namanya sajian-sajian konten yang baik juga, terus untuk Bapak dan Ibu mudah juga untuk men-share-nya. Maka saya pikir nantilah. Itu mungkin nanti ketika webnya sudah siap, saya pasti akan praktekkan di sini Bapak dan Ibu sekalian. Karena web landing page itu yang one click itu belum tersedia, maka saya belum mempraktekkan seperti itu. Mudah-mudahan minggu depan webnya sudah siap Bapak Gofur. Jadi kita minggu depan bisa langsung praktek bagaimana caranya ngeblas, bagaimana caranya follow up, bagaimana caranya memberikan penawaran seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Ya, ataupun mungkin memberi ada lagi dari masukan. Bapak Ibu yang lain, ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan. Pak Buma mungkin mau menambahkan Pak Buma tentang marketingnya. Idem dulu Mbak Sisi. Ya. Assalamualaikum. Oh iya Ibu Salbia, waalaikumsalam. Baik Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada kesempatan pagi ini saya udah bisa tempat ya di Tinjung ini. Walaupun sekarang ini lagi ada pengajian, saya nyempetin dari dulu ke sini. Keluar dulu nih. Ini mau ditanyakan, ini kan bulan ini akhir bulan nih mau ngadain apa namanya teman ya, maksudnya kita ada event gitu kan. Saya pingin ngituin ini produk-produk dari SSI gitu kan. Saya nggak punya itunya, apa namanya spanduknya gitu. Apa namanya yang belum dikeluarin dari SSI sampai sekarang belum ya. Apa Ya, tuh Ibu. mau itunya mau keluarnya? Benar. Banner ya? Oh, ex banner Bu ya? Iya, iya, Banner iya. kali Mas. Ya kan kalau ada itu kan jadi kita juga pede gitu kan sampai Iya, kita iya. pameran ini gitu produk ini gitu. Baik Ibu. Selain Terima brosur kasih. kan brosur emang ada ya. Ini Iya. bisa kok setiap belanja brosur itu setiap belanja diselipkan di sistem gitu di itunya. Baik Ibu. Baik Ibu, Baik. terima kasih Brosurnya Mas. ada waktu ulang tahun One Piece tuh. Saya baru tuh ngambil tuh brosur-brosurnya. Iya. Kan Saya juga belum kekurangan banner nih Pak.
Iya, baik Pak, baik Pak. Ya, Ketua. ya gitu aja. Iya, baik. Makasih ya. Iya, Ya, terima makasih kasih. juga Bu. Ya, Satu. baik Bu Salbia dan Pak Yusuf. Jadi untuk banner, kami nanti akan tanyakan ke pihak manajemen ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena setahu saya tapi udah naik cetak kok. Jadi tinggal nanti selesai bisa dikirim. Karena desain sudah selesai. Banner, terus saya juga nanti tanyakan kepada pihak manajemen juga ya Bapak dan Ibu, brosurnya jadinya nanti gimana enaknya. Karena memang penting juga ya. Ternyata offline itu masih juga sangat berpengaruh besar ketika kita punya brosur dan banner itu sebagai identitas kita ketika kita melaksanakan bisnis. Mungkin jawabannya nanti saya pending dulu Bapak dan Ibu karena kami juga harus menanyakan kepada pihak manajemen. Karena bukan wewenang saya untuk menjawab ini. Karena saya pun juga tidak tahu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin memberikan masukan tentang konten ataupun tentang iklan yang seperti apa yang dimau. Karena di dunia MLM itu, orang itu bisa tertarik kan karena ada dua ya. Karena ada produk dan kedua karena bisnis. Saya kadang-kadang suka dilema ketika ingin membuat iklan tentang bisnis, di lain sisi saya juga ingin membuat konten tentang produk. Namun ini saya nggak tahu nih lebih butuhnya yang mana. Karena kadang kan saya takutnya ketika saya membuat konten, Bapak dan Ibu tidak suka. Dalam artian nanti nggak dipakai kontennya. Maka dari itu saya ingin ada masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, konten apa sih yang Bapak Ibu harapkan yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengembangkan bisnis ini gitu. Mungkin ada masukan ataupun ada masukan ataupun pendapat gitu lah ya. Saya sangat mengharapkan itu. Mungkin masukkan aja kalau lebih banyak Ya, yang konten testimoni kalau lebih bagus kayak menurut saya. Karena dengan testimoni kan orang lebih percaya kayaknya. baik Pak. Testimoni ya. Untuk testimoni ini sebenarnya ada Pak. Cuman kalau testimoni ini kadang-kadang saya suka bingung nih. Karena saya ada database-nya itu ada screenshot WhatsApp. Terus nanti saya bingung nih mau nyambunginnya kayak gimana bentuk iklannya. Karena orang itu kalau misalkan baca itu chatan WhatsApp kayak agak kurang tertarik. Tapi kalau misalkan kita bikin dalam bentuk video, misalkan ada yang benar-benar sembuh dari misalkan sembuh karena propolis atau bioprosima ataupun memberikan testimoni kopi SSI yang baru, itu ketika dibikin video jauh lebih menarik dibandingkan dengan yang berbentuk tulisan itu. Karena saya hanya punya database testimoni itu dalam bentuk chat. Setelah saya meminum propolis ini, luka saya menjadi sembuh misalkan. Penyakit ini alhamdulillah jadi ringan. Dan seperti itu. Saya juga sudah bikin 3 konten mungkin kalau untuk testimoni, tapi itu dulu sekali. Dan untuk pembayarannya belum ada. Mungkin nanti kalau misalkan ada testimoni terbaru, saya akan buatkan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Mas Iqbal. Ya, baik Pak. Bapak Parjo ya? Nah, Silakan jadi kalau Bapak. ya kalau hematnya itu sebentar, kalau hematnya itu mestinya dibikin skrip dulu, yaitu perpaduan antara mitra sama ILC. Jadi yang berkompeten di ILC itu kapan kita ketemu sama para pelakunya, bikin skrip dulu, yang mana skrip itu memuat tentang pemahaman MLM zaman sekarang, karena saat ini sebetulnya MLM itu jadi MLM itu di mata orang itu terus terang itu banyak yang kurang meminati. Nah, kita harus membuat satu kampanye besar-besaran tentang hal ini supaya memberikan kepercayaan terhadap masyarakat tentang bisnis MLM. Dan itu harus terus-menerus, masif sifatnya. Terus yang kedua yang sifatnya bisnis itu sendiri. Jadi
bisnis SSI itu akan dikelola dengan cara yang lebih baik. Nah, itu pun kita harus sampaikan. Terus seperti tadi sama Pak Abdul Ghafur berkaitan dengan produk, itu testimoni gitu kan. Nah, itu harus dikampanyekan bareng-bareng, tapi harus dikelola dengan awalnya harus pakai skrip dulu, dibikin skrip bareng-bareng. Setelah skripnya jadi, baru nanti siapa yang akan menyampaikan. Kalau perlu misalnya apa namanya, kalau perlu harus pakai bintang iklan atau yang harus di endorse supaya menarik itu ya apa boleh buat. Nanti tim LLC harus mengendorse seseorang untuk untuk memperagakan itu. Tapi yang jelas muatan dari konten-konten itu harus dibikin skrip lebih dulu biar lebih tertata gitu supaya pesannya nyampai. Pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan di dunia digital marketing untuk terkait dengan konten-konten yang akan disampaikan. Nah, sebetulnya dulu saya waktu awal-awal masih Iqbal itu menyampaikan survei konten, saya udah bikin skrip kalau nggak salah sampai 3 skrip untuk buat apa namanya buat karena waktu itu saya disuruh untuk bikin skrip tentang apa itu MLM gitu kan udah saya serahkan waktu itu sama Bunda Mary. Cuman saya tunggu-tunggu loh kok nggak ada shooting gitu. Maksudnya biar nanti awal-awal mungkin Bunda Mary jadi bintang iklannya gitu. Atau kalau mungkin perlu satu orang yang harus di-endorse supaya nanti ada gerakan dari SSI yang menyampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus tentang bisnis MLM itu sendiri seperti apa, tapi dengan cara yang lebih simpel. Supaya Pak, supaya pelan-pelan, oh SS itu beda, SS itu cara garapnya beda. Gitu ya. Nah itu yang perlu dipikirkan dan yakin kita harus duduk bareng, harus menyampaikan supaya hasilnya benar-benar bisa diterima masyarakat. Karena kalau digarap dengan serius tentang konten ini dan diterima masyarakat, masuk ke hatinya, itu akan merubah pola yang selama ini sudah ada. Gitu. Kalau jujur kalau ditanyakan ke teman-teman, kenapa teman-teman sekarang jauh lebih suka jualan daripada rekrut orang? Karena pertama jualan lebih untung, nggak terlalu banyak resiko. Tapi kalau ajak orang itu belum apa-apa orang udah nanya MLM ya, gitu sini dah bla bla segala macam. Itu orang kadang-kadang sudah nggak udah takut dengan resiko dulu, maka ini yang harus didobrak sebetulnya. Kira-kira itu Mas Iqbal, nanti apa namanya lanjutannya nanti biar digodok lagi sama ILC. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang sebenarnya betul yang dikatakan oleh Bapak Faturi bahwa kita butuh figur, entah itu sebagai BA, brand ambassador, ataupun sebagai freelance freelance videographer. Karena sebetulnya dalam pembuatan konten pun saya juga sebenarnya memikirkan satu sosok, Pak. Ini sosok yang bisa membawakan bagaimana SS itu dinilai beda oleh MLM lain. Cuman karena sekarang saya belum menemukan sosoknya, mungkin nanti saya akan diskusikan dengan pihak manajemen ya, Pak. Karena kita juga memang aslinya masih butuh itu. Butuh yang namanya ada model, namanya BA itu masih butuh. Dan yang kita lakukan selama ini masih menggunakan konten-konten yang bisa digunakan untuk alat digital seperti Photoshop, AI, dan Premiere Pro. Karena saya masih mengedit dengan alat-alat seperti itu tanpa ada model, jadi saya membuat animasi saja. Tapi untuk masukan Pak Fatur ini bagus, dan kami akan sampaikan aspirasi dari Pak Fatur nanti ke pihak manajemen. Terima kasih Pak Fatur. Untuk selanjutnya mungkin Pak Parjo tadi mau bertanya atau masukan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iqbal. Ya. Makasih ya Bunda Mary dan Pak Fatur dan teman-teman lain. Saya juga menambahkan dari Pak Fatur aja. Karena sebelum ini saya nonton itu di YouTube untuk menyemangati saya. Untuk menambah khasanah itu memang saya melihat itu dari Melia Propolis Melia. Karena itu ada di situ ada Dr. Reza Brotasmoro yang menerangkan tentang propolis. Ada Dr. Ustadz Yanul Akbar
itu saya bawa kemana-mana, itu saya putar aja gitu. Karena di SSI belum ada seperti itu, gitu. Jadi tentang apa itu propolis, tentang itu apa manfaatnya. Nah, itu saya bawa aja gitu. Karena itu pengetahuan secara umum. Ya, ada yang saya potong aja, misalnya milihnya saya hapus, kalau saja ke umumnya aja, manfaatnya gitu, gitu. Jadi ada endor yang kita mungkin jadi panutan lah gitulah. Nah, kalau di BP atau Bidang Popul itu banyak. Nah, itu banyak, dan di media juga banyak juga gitu. Maaf aja ini, kami dengan cara saya sendiri untuk lebih meyakinkan pada teman saya deket, saudara deket, ini lo propolis, ini lo yang ngomong begitu, gitu. Dan saya ambil dari YouTube itu Pak, dari YouTube itu. Ada berapa saya koleksi, saya kumpulin, saya potong-potong gitu. Nanti saya share ke teman-teman, atau saya setelkan lewat ini loh gambarnya, ini loh videonya. Saya bawa Bluetooth begini, suara kenceng, ya kenceng suaranya, gitu. Inilah dengan cara saya sendiri. Iya, karena maaf aja, maaf aja ya, selama ini biasanya belum ada, saya tambahkan sendiri biar lebih mudah untuk menerangkan itu propolis. Kalau saya ngomong sendiri tentang propolis nggak diterima itu. Wis opo gitu. Dengan ini, insya Allah akan lebih mengetahui dah. Nah, usul saya ya seperti diusulkan Pak Patri tadi, ada endorse salah satu, mungkin dari tokoh agama atau mungkin dari dokter, salah satu aja itu. Jadi nanti di YouTube mungkin dari LSI sendiri ngomong tentang propolis, ada lagi testimoni. Nah, itu dibanyakin di YouTube-nya. Nah, nanti saya ini kita itu lebih gampang untuk menerangkan ke konsumen atau kan calon mitra gitu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Masih selaras dengan pernyataan masukan dari Pak Patur ya, bahwasanya emang kita butuh satu sosok dalam pengiklanan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu masukannya. Tapi memang itu saya sadar. Saya selaku pembuat konten selama ini juga sadar kalau kita itu butuh yang namanya sosok yang bisa membawa SSI, dalam artian itu dalam bentuk pengiklanan dia sebagai starnya ataupun idolnya dia sebagai brand ambassador. Kalau melihat dia, oh itu tuh orang yang iklanin SSI gitu. Tapi untuk saat ini karena saya belum menemukan sosoknya, seperti yang saya katakan tadi, saya mohon maaf Pak, untuk saat ini saya belum bisa. Jadi saya hanya bisa membuat konten dalam bentuk hal-hal yang bisa saya buat menggunakan robot mungkin ataupun menggunakan alat bantu edit lainnya seperti itu. Karena selama ini saya juga belum punya sosoknya, belum ketemu siapa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai BA-nya ataupun sebagai aktor atas segala konten-konten yang ada di SSI. Bahkan kalau misalkan ada pun, saya pasti udah bikin dari dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kami pasti akan nyari solusi yang lain. Mungkin bisa jadi nanti SSI mau endorse siapa gitu. Kayak saya juga nggak tahu. Atau nanti juga pihak manajemen menghadirkan salah satu dokter buat dijadikan konten. Itu juga saya nggak tahu. Tapi nanti yang pasti saya akan ajukan kepada pihak manajemen gimana baiknya. Nanti saya akan sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian keputusannya bagaimana. Terima kasih. Pak Iqbal, Pak Iqbal, salam. tanya Pak Iqbal. Ya. Siapa dulu nih? Oh, ya udah, monggo. Iya, Pak Gofur gimana Pak Gofur? Ya, saran tuh kalau untuk nyari dokter, Pak Heri anaknya udah jadi dokter Pak Iqbal, bisa dijadikan konten itu. Pak Heri Purnomo? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Gofur atas informasinya. Ya, Bunda Miri, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, maaf saya sedikit menyimpang dari digital marketing. Karena teman-teman ini seusia saya ya, pastinya masih banyak yang masih gaptek tapi nggak mau dibilang gaptek. Pastinya maunya belajar pasti. Dan saya rasa di SSI ini karena produknya sudah sangat terkenal ya, semua orang sudah mengenal
tentang propolis. Jadi produknya sudah memasyarakat. Cuman saya sarankan kepada teman-teman, saya pun masih belajar ya. Jadi setiap ada momen presentasi produk, saya mohon lebih banyak yang hadir. Karena apa? Karena produk itu dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Fatori dan kelebihannya propolis ini dari propolis yang lain. Jadi saya mohon kepada teman-teman sebagai usaha, jadi kenalilah dulu produk apa yang akan kita luncurkan, walaupun nanti akan melalui landing page ya, tapi kita paham dulu. Jadi di saat kita bertemu dengan teman, dengan siapapun, itu adalah senjata yang paling utama. Kalau ditanya propolis ini dari mana, itu banyak yang belum tahu. Saya juga, jadi kalau Pak Fatori menyampaikan itu, saya benar-benar kadang seusia saya ya, maklum, masih saya tulis. Karena dikala kita lagi ngapain, itu saya ingat-ingat lagi. Dikala kita berjumpa dengan teman, bisa menyampaikan walaupun tidak sedetail Pak Fatori. Jadi pada teman-teman yang mau benar-benar memahami apa itu propolis, apa itu prosima, apa itu nanti kolaberi, apa itu kopi. Saya kalau kopi mendengarkan banget, itu pun nggak apal-apal gitu loh Pak Fatori menyampaikan. Jadi kepada teman-teman, itu dulu modal kita adalah kita dasari dengan apa yang kita mau jual. Jadi kita paham dulu. Yang kita pengusaha propolis ya paling tidak tahu banget tentang propolis. Jadi mungkin karena mindset kita diarahkan kepada SSI dan Pak Owner kita juga, One Vision juga mengarahkan untuk kita menjadi pengusaha. Jadi pengusaha yang handal, kenali dulu apa yang mau kita luncurkan. Pada Bapak-Bapak Ibu mungkin itu saja Pak Iqbal, jadi sedikit menyimpang. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mary. Itu jadi ada masukan lagi ke saya. Jadi begini Bapak dan Ibu, ketika kita pihak SSI belum bisa menyediakan BA, sebenarnya Bapak dan Ibu sendiri juga bisa menjadi BA. Caranya gimana? Kami di sini juga mengadakan kelas namanya, maaf sebentar, kelas yang namanya Product Knowledge. Itu mungkin ke depannya kami mungkin akan minta bantu Pak Fatori untuk membuat satu video, Bapak sebagai artisnya dan saya sebagai narator atau sutradaranya, supaya bisa dijadikan product knowledge, sehingga Bapak dan Ibu tuh ketika ingin memasarkan ataupun mempromosikan propolis ataupun produk-produk SSI yang lain, bisa dilakukan sendiri karena udah paham ini keunggulan produknya seperti apa, terus manfaatnya apa, keunggulannya apa dibanding dengan kompetitornya. Karena setahu saya propolis kita itu adalah propolis paling murah dimanapun. Bahkan yang sama konvensional pun kita itu paling murah. 150.000 sudah dapat 4 box. Kalau mau dicari dimanapun mungkin. Ya kok Pak, maaf Pak ini Pak. Ya, gimana, Pak? Ya, emang harganya terjangkau dari propolis yang lain. Ada propolis yang 400, 300 di toko-toko udah ada. Tapi propolis ini yang kita jalani memang terjangkau harganya 150. Iya. Alhamdulillah saya banyak yang pembelinya Pak. Tapi secara ngerekrut sangat susah Pak. Ya. Iya. Sama Pak Hibal ya dipotong ya. Baik, ya. Baik. Ya. Tapi insya Allah saya laksanakan terus. Baik. Nah, untuk cara perekrutannya ini, salah satu medianya SSI menyediakan yang namanya digital marketing. Mungkin pada saat ini, karena masih maintenance Bapak dan Ibu ya, saya masih belum bisa menggamblangkan atau mempraktekkan bagaimana cara kerjanya ini digital marketing. Maka dari itu saya masih memberikan kelas ini tuh masih sebagai materi saja, belum ke praktek. Tapi nanti ketika landing page-nya siap, saya pastikan Bapak dan Ibu semua untuk kedepannya kita belajar untuk menggunakan landing page tersebut sebagai alat promosi kita untuk menjalankan bisnis SSI. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Bunda Mary, kemudian Pak Gofur, Pak Parjo, Pak Fatori, dan yang lain-lain atas segala masukan dan pertanyaannya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya, ketika kita belum punya TA ataupun belum punya sosok, kita juga bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai sosok. Caranya gimana? Ya belajar, ikutan kelas meeting ini. Kelas-kelas yang seperti ini sebenarnya sangat membantu.
Ketika Bapak dan Ibu sekalian tidak paham apa itu propolis, apa itu bioprosima, apa itu kopi SSI, apa itu kolaberi, silakan hadir setiap jam 10 hari Selasa produk knowledge diisi oleh Pak Faturi. Insya Allah Bapak dan Ibu nanti juga paham. Kami juga sebenarnya menyediakan dalam artian itu tentang sekilas produk knowledge. Mungkin memang belum sempurna karena tidak ada voice-nya ataupun tidak ada suaranya. Cuman secara tertulis itu sebenarnya udah ada. Kalau propolis itu begini, bioprosima dan kolaberi juga seperti itu. Maka dari itu, ayo sama-sama jadi DA untuk diri sendiri. Nggak ada alasan buat kayak kita selangkah lebih mundur. Sama-sama kita belajar biar bisa saling support, baik itu antara SSI ataupun pelaku bisnisnya, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan Bu Susi. Kebetulan waktu kita sudah mepet jam 11 ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal atas penjelasan materi tentang WA marketingnya. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti pada akhirnya akan pandai untuk menggunakan WA marketingnya dalam mempromosikan bisnis SSI ini. Kita tutup Zoom pada hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting pada hari Selasa ya, besok jam 10 dengan tema produk knowledge yang akan diisi oleh Bapak Faktori. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Bu Susi. Iya, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, besok Zoom meeting pagi-pagi, INEM, pengajian rutinan. Monggo yang mau dunia akhiratnya lancar, ikutan. Yuk sama-sama ngaji sama Pak Sukri dan Pak Faturi. Terus nanti jam 10-nya besoknya ada kelas product knowledge. Bagi Bapak dan Ibu yang belum paham tentang produk kita, tapi bisa merasakan manfaatnya, yuk monggo ikutan juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.